Ya, ada memang investigasi teman-teman wartawan dan beliau menelepon saya gitu. Kang Ujang katanya, ini ada pihak tertentu atau kelompok tertentu ya yang ingin menjadikan Golkar sebagai tunggangan Ganjar. Jadi Golkar tunggangan Ganjar. Tidak lama dari itu, lalu Golkar, PAN dengan P3 membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Karena katanya kalau Golkar berani ya nanti akan dimunaslupkan gitu loh, Erlangganya dan lain sebagainya. Nah, saya melihat ini ada indikator yang ketemu ya antara keinginan kelompok tertentu tadi yang ingin menjadikan Golkar kendaraannya Ganjar, lalu dengan KIB yang membentuk koalisi tetapi tidak ada capres dan cawapresnya. Ya, dia membangun koalisi itu bagus, positif, menggabungkan kekuatan partai nasionalis Golkar dengan partai Islam modern PAN dan partai yang berbasis masa tradisional P3 itu sangat luar biasa. Tetapi di situ dikosongkan capres dan cawapresnya. Ini kan menimbulkan kecurigaan tadi bahwa jangan-jangan memang ini akan menjadi skocinya bagi Ganjar. Nah, saya sih melihat begini. Kalau nanti misalkan koalisi Indonesia Bersatu itu capresnya adalah Erlangga atau katakanlah salah satu ketua umum dari ketiga partai itu, maka ya itu bukan menjadi skocinya Ganjar. Tetapi nanti kalau capres dan capresnya bukan dari mereka, ya kemungkinan besar memang dugaan bahwa KIB disiapkan untuk menjadi kendaraan Ganjar dan Erik itu menjadi benar. Oleh karena itu ya indikatornya tadi saja, satu, nanti KIB itu mengusung capres dan cawapres siapa. Kalau Erlangga yang diusung, maka ya mereka memang betul-betul independen. Tetapi kalau yang diusung nanti tahu-tahu Ganjar dengan Erik, ya tentu ini sudah bentukan dari kelompok tertentu tadi, kelompok oligarki yang ya didukung oleh katakanlah kelompok istana, tanda petik. Saya sih melihatnya positif ya, karena selama ini ada tradisi baru gitu ya. Jadi partai bersatu ya, katakanlah tiga partai itu Golkar, PAN dan P3 lalu punya tiket ya, kan ini bagus. Dan masyarakat kan dipaksa untuk, mohon maaf, menilai ketiga partai ini. Sebenarnya tidak menilai partainya, saya melihat yang katakan tiga partai ini memiliki infrastruktur yang kuat, jaringannya ke bawah gitu, dan masa yang jelas gitu ya. Tetapi kan harus ada figur capres dan cawapresnya ini. Ini penting. Saya mengkritik di banyak televisi ketika live gitu ya, bahwa mana dong capres cawapresnya, sehingga koalisi yang dibangun yang positif itu ya, ketika ada capresnya kan lebih bagus, karena nanti publik masyarakat Indonesia akan menilai track record capres dan cawapresnya tersebut, lalu akan menilai prestasinya di mana, kekurangannya di mana. Nah, ini akan menjadikan sebagai tradisi yang bagus kalau memang menghadirkan capres dan cawapres itu. Nah, sayangnya memang KIB mungkin tidak mengunci. Artinya tidak mengumumkan capres cawapresnya sejak dini. Kenapa? Kalau capresnya diumumkan sudah terbaca. Kalau sudah terbaca, sudah mengunci diri, tentu nanti dalam konteks perjalanannya waktu, maka akan dibusuk-busuki, sehingga ya bisa jadi nanti elektabilitasnya juga berkurang. Oleh karena itu saya melihat ini tradisi yang bagus, karena masyarakat bisa menilai, tapi kekurangannya tidak ada capres dan cawapres yang diusung itu sampai hari ini. Ya, kan begini, koalisi kita ini kan koalisi bersifat pragmatis. Tidak ada yang ideologis dan tidak ada yang permanen. Jadi koalisi yang dibangun oleh partai manapun, oleh siapapun itu rentan bubar kalau kepentingannya tidak sama. Misalkan nanti dari ketiga partai tersebut ya, Golkar, PAN, katakan dengan P3, lalu mengusung capres dan cawapres yang berbeda. Ini tentu akan bubar. Mungkin selama ini karena kepentingannya sama, untuk membangun kekuatan tadi ketiga partai ini agar dihitung oleh komponen yang lain atau kelompok yang lain atau poros yang lain, maka ya tadi mau tidak mau harus bersatu. Oleh karena itu saya melihat ya ada potensi bubar itu ketika nanti pengusungan atau pendukungan capres cawapres tidak ketemu di antara mereka. Kecuali kalau KIB ini memang dari awal didukung oleh istana, pasti akan bersatu sampai kapanpun, kan begitu. Saya sih menarik ya, karena tadi bagaimanapun
ini tadi sebuah kekuatan lah, poros tersendiri. Dan ini poros kalau kita sebut poros jagoan lah ya, di awal sudah mempublikasi koalisinya itu gitu. Walaupun kelanjutannya kita belum tahu gitu, apa jadi atau tidak. Nah, tentu ini akan menjadi hitung-hitungan bagi poros-poros yang lain. Makanya kan partai-partai lain kan menunggu, ya kan, menunggu koalisi atau partai-partai lain itu, misalkan poros Gerindra PDIP ada tidak, poros Nasdem ada tidak, lalu poros PKB ada tidak, kan itu. Ini kan membaca dari arah koalisi dari KIB ini. Jadi sebenarnya KIB ini ya menurut saya bagus, tradisi baru yang tentu akan menjadi hitung-hitungan dan kalkulasi politik bagi poros-poros yang lain begitu.